Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Saudara-saudara, mahasiswa S2 kelas I, selamat bertemu kembali dengan saya. Kali ini kita akan berdiskusi tentang ilmu sastra. Silahkan menyimak video saya. Mbak Sri Lestari, Bu Agustina, Mas Yogi, Bu Haru, Bu Ismi, Bapak Suparno, dan Bapak Eko. Mudah-mudahan bisa siap semua dan bisa merespon semua. Bukti presensi saudara silahkan menulis di WA masing-masing nama saudara. Di presensi saudara yang manual print out sudah saya tandai siapa yang sudah masuk merespon dan siapa yang belum. Oleh karena itu silahkan sehabis video ini selalu merespon, menanggapi video saya, yang berarti saudara sudah mendengarkan materi saya, dan sebagai bukti itu adalah presensi saudara saya tandai masuk. Sebab nilai dari saya adalah masuk terus atau ngerespon terus, berarti nilainya A. Hanya saja masalahnya ini diampu oleh 2 dosen, sehingga kalau saya A, yang satu C, berarti Anda dapat B. Tetapi kalau Anda tidak ngerespon, berarti nilainya nggak ada. Saya anggap Anda tidak mengikuti kuliah saya. Oleh karena itu persiapkan dengan betul. Kita kembali ke ilmu sastra. Tadi yang jurusan bahasa Indonesia S1-nya tentu saja sudah belajar tentang ilmu sastra. Tapi saya yakin kalau saya tanya ilmu itu apa, pasti juga lupa jawabannya. Kemudian sastra itu apa, juga sama. Lupa, Pak. Ya apa? Yes. Ayo mas-mas yang dari Unbida, S1-nya bahasa Indonesia, sudah pernah ketemu saya, sudah diajari, pasti lupa. Yakin bulukin wal makmulin amin, mesti lupa jawabnya. Untuk itu dengarkanlah baik-baik. Ilmu, saudara yang jadi guru menyampaikan ilmu kepada anak didiknya, mengajar tentang ilmu kepada anak didiknya. Tetapi ketika ditanya apakah ilmu itu, apa ya, pasti begitu. Paling gampang untuk mendefinisikan itu ya lihat saja di kamus. Ini namanya arti leksikal, ya toh. Bisa pula arti secara etimologis, asal usul kata. Bisa pula diartikan dari sinonim. Ibu artinya mama, simbol. Bapak, papa, papi, sama, itu namanya sinonim. Bisa pula dilihat secara leksikal, bisa pula secara gramatikal, arti di dalam gramatiknya, urutan kalimatnya. Itu kemudian bisa dilihat dari genre-nya, jenis katanya. Bisa pula berdasarkan pendapat ahli. Nah, sebetulnya yang paling pas adalah pendapat ahli di dunia perguruan tinggi itu suatu definisi
itu mengacu pada pendapat ahli. Kalau itu suatu pengetahuan. Nah, Bapak Ibu, kita cari gampangnya saja. Karena belum tentu saudara membaca buku-buku tentang ilmu atau sastra. Sehingga kalau mencari pendapatnya orang, itu kesulitan. Apa arti ilmu di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia? Ya, coba dilihat, dibuka kalau Bapak Ibu punya kamus di Android atau iOS saudara. Ilmu itu pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem. Jadi ada sistem. Sistemnya itu apa? Menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Jadi ilmu sastra punya sistem yang berbeda dengan ilmu fisika. Berbeda pula dengan ilmu kedokteran, berbeda pula dengan ilmu arsitektur, berbeda pula dengan ilmu sosiologi. Masing-masing mempunyai sistem, mempunyai metodenya masing-masing. Dan itu harus kita hormati. Karena masing-masing punya sistem, punya metode untuk digunakan menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Kuncinya apa? Ilmu itu adalah pengetahuan. Maka sering dirangkai jadi satu, ilmu pengetahuan itu didapat dari mana? Dari meja belajar. Kalau pengetahuan bisa dari pengalaman hidup. Nah, jadi ilmu itu sebenarnya menyangkut hal-hal yang kita ketahui. Sesuatu yang bisa kita ketahui semua menjadi pengetahuan kita. Pengetahuan kita itulah yang namanya ilmu. Gampangannya begitu, ya. Jadi pengetahuan yang mempunyai sistemnya sendiri, mempunyai metodenya sendiri di bidang ilmu itu namanya ilmu. Ilmu sastra berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Saudara-saudara, itu yang dimaksud dengan ilmu. Sekali lagi, ilmu itu pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Itulah yang namanya ilmu. Sastra mempunyai sistem apa tidak? Sastra mempunyai metode apa tidak untuk menerangkan tentang keberadaan sastra itu sendiri? Kalau tidak punya, berarti sastra bukan ilmu. Tapi barangkali bagian dari ilmu. Nah, kalau Anda memahami karya sastra, sama tidak dengan memahami surat saudara? Memahami karya jurnalistik, sama apa tidak? Berbeda tentunya. Nah, berarti sastra mempunyai sistemnya sendiri untuk memahami.
Jurnalisme tidak menggunakan kata-kata kias, tetapi justru yang real, yang harus benar, tidak boleh abu-abu. Itu ciri khas karya jurnalistik, harus menyampaikan informasi secara benar. Dia mempunyai sistemnya sendiri, maka ada ilmu jurnalistik. Sastra juga mempunyai sistemnya sendiri, punya metodenya sendiri, maka sastra disebut pula sebagai ilmu. Jelas? Nah, sekarang kita menginjak ke sastra. Meskipun saudara sering atau S1-nya sudah belajar tentang sastra, di SD sudah diberi pelajaran sastra, di SMP sastra lagi, di SMA juga diberi pelajaran sastra. Tapi kalau saya tanya, sudah menjadi guru ya menerangkan tentang sastra. Kalau ditanya, apakah sastra itu? Ayo, apa coba? Mesti suatu tulisan yang indah. Kok tulisan yang indah? Lah kalau itu hanya lisan, sastra lisan, apa berupa tulisan indah? Kalau tulisan indah namanya kan koreo, apa itu? Koreografi itu tarian ya, skenario tarian, hendra tari, gerak-gerak tari namanya koreografi. Kalau tulisan itu yang indah itu apa namanya? Kalau tulisan Arab ditulis yang indah-indah itu, lupa istilahnya. Ya. Nah, ada seni sastra, ada seni melukis, ada seni tari, ada seni patung, ada seni sastra, nah, ada seni musik. Apa bedanya antara satu dengan yang lain? Rene Wellet mengatakan bahwa sastra itu semua barang yang tercetak. Berarti buku seperti ini, ini juga sastra. Kitab suci sama dengan Rocky Gerung jadi fiksi, sastra jadinya, ya kan? Semua sastra kalau menurut definisi yang disampaikan Rene Wellet dan Austin Warren, sehingga terlalu luas cakupannya. Kalau Anda menulis, tulisan saudara itu merupakan ekspresi saudara. Ya apa yes? Ya toh? Kalau Anda mengucapkan sesuatu, yang Anda ucapkan itu adalah ekspresi jiwa saudara. Anda berpakaian, paling suka baju biru, misalnya seperti saya, atau baju putih, atau Pinky yang sedang jatuh cinta. Itu bisa digunakan sebagai ekspresi jiwa. Tingkah laku saudara adalah ekspresi jiwa. Cara bicara saudara adalah ekspresi jiwa. Nah, yang dimaksud jiwa itu apa? Pikiran saudara, emosi saudara, dan khayalan saudara. Itulah yang namanya jiwa. Ketika saudara mengungkapkan pikiran saudara, mengungkapkan perasaan saudara, dan menghayalkan sesuatu, itulah yang dinamakan ekspresi jiwa. Kalau Anda mengekspresikan perasaan saudara kepada kekasih Anda, bisa langsung, bisa pula lewat WA, bisa pula
menulis surat. Tapi kalau takut ditolak, dia kemudian menggunakan bahasa yang kias. D. Seandainya engkau burung, bolehkah aku jadi rantingnya? Seandainya engkau jadi perangko, bolehkah aku jadi amplopnya? Dan sebagainya. Ya, bisa. Tapi kalau orangnya tegas, to the point, tidak mau berdele-bele, Dik, aku cinta kamu, diterima apa tidak? Bisa begitu. Itu menunjukkan ekspresi jiwa, perasaan. Nah, demikian pula sastra itu kan tulisan seseorang. Kalau orang menulis itu kan juga mengekspresikan pikiran, perasaan, dan khayalannya, mengekspresikan jiwanya. Kalau itu ditulis. Kalau itu merupakan lisan, ya tuturannya, ekspresi. Tuturan itu merupakan tuturan dari pikiran, perasaan, dan khayalan. Nah, yang bisa dilesankan dan bisa ditulis itulah yang namanya bahasa. Jadi, karya sastra yang pertama adalah ekspresi manusia. Ada sebuah karya sastra yang ditulis oleh hewan? Nggak ada kan? Jadi, ekspresi manusia. Ekspresi manusia yang diungkapkan dengan menggunakan alat apa? Kalau tari menggunakan alat gerak, ya ada alat gerak. Tari plek, karonse. Kalau jaipong ya dongkleng, ya ada. Itu berarti kalau tari menggunakan alat gerak. Kalau seni musik menggunakan alat bunyi. Kalau seni suara, ya alatnya suara. Suara dengan bunyi sama enggak ya? Kalau suara itu dari alat tutur manusia, kalau bunyi itu bisa di luar alat tutur manusia. Itu yang dimaksud. Kalau seni lukis menggunakan alat warna, bukan kanvas. Biasanya kalau ditanya alatnya apa, kanvas, kemudian apa, kuas, kemudian apa, cat. Bukan itu. Seni lukis itu alat ekspresi loh ya. Alat ekspresinya adalah warna. Hitam dan putih itu pun juga warna. Ya, toh? Sehingga ada lukisan yang hanya dilukis dalam bentuk tinta hitam dan tinta putih. Putihnya tidak usah pakai tinta. Nah, kalau sastra itu menggunakan alat bahasa. Nah, jadi ya sudah ada 2 poin. Ekspresi jiwa manusia menggunakan alat bahasa, bukan yang lain. Bahasa itu bisa ditulis, bisa pula dilesankan. Itu yang namanya bahasa. Jadi bisa sastra lisan, bisa sastra tulis. Bahasa sastra sama tidak dengan bahasa jurnalistik, dengan bahasa karya ilmiah? Tentu saja berbeda. Kalau karya ilmiah itu harus lugas, tidak boleh gambling atau mendua, ya, tidak boleh mungkin dan sebagainya. Itu harus tepat dan gamblang, jelas. Kalau bahasa sastra harus indah.
Harus indah. Apa yang dimaksud indah? Indahnya Bu Ismi dengan indahnya Bu Haru berbeda. Indahnya yang namanya Tamara Blesinski dengan indahnya Desi Ratnasari berbeda. Pak Parno mesti berbeda menilainya antara Desi dan Tamara. Kalau Desi itu ke-Indonesiaan banget, kalau Tamara itu London-Londonan. Nah, seneng yang London-Londonan apa yang Indonesia banget. Maka indah itu bisa bersifat relatif dan bisa pula bersifat general, umum. Kalau umum itu banyak yang mengatakan sing lebih cantik Desi daripada Tamara. Misalnya 10 orang yang mengatakan Desi cantik itu 8 orang, Tamara itu 2 orang. Berarti Desi Ratnasari itu secara general adalah cantik. Kalau relatif, wah, kalau Pak Parno lebih senang Atun, Sutikarno, gitu. Mengapa? Gemuk sih, menyenangkan, empuk iyup. Nah, itu berarti keindahan yang sifatnya relatif, yang dinikmati oleh individu. Nah, keindahan sastra itu yang sifatnya general, bukan yang relatif. Borobudur dari generasi ke generasi mengatakan sebagai bangunan yang spektakuler, yang indah. Berarti Borobudur adalah karya yang indah. Wayang Mahabharata dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi sampai saat ini masih digemari. Itulah karya sastra yang masterpiece, adikarya, karya yang sangat indah. Jadi keindahan karya sastra yang general itu mesti bisa terus-menerus dinikmati keindahannya oleh generasi ke generasi. Tetapi kalau indahnya secara relatif hanya dinikmati individu-individu dan berlangsung saat individu itu ada. Setelah tiada ya sudah tidak ada yang menikmati. Gampangannya begitu. Itulah yang dimaksud indah di dalam karya sastra. Ciri yang kedua, selain bahasa yang indah, adalah bahasanya bersifat fiktif. Apa yang dimaksud fiktif? Kalau Anda jadi kepala sekolah, ketika laporan bos, gitu, banyak kwitansi fiktif. Ya Pak ya, gitu. Banyak kwitansi fiktif. Yang semula tidak ada catering, muncul catering baru dengan stempel baru. Tidak ada toko bangunan, kemudian ada toko bangunan baru dengan stempel baru. Semua kwitansi dicap dengan stempel fiktif. Artinya apa fiktif itu? Secara realita tidak ada. Jadi Datuk Maringgih dan Siti Nurbaya, kalau Anda pengen mencari kuburannya, ya tidak ketemu. Karena sifatnya fiktif, realitanya tidak ada. Ketika Anda nonton sinetron, Orang Ketiga,
Anda cari nama-nama di sinetron itu tidak bakal ketemu. Yang ketemu nama pemerannya. Iya kan? Nah, itulah yang namanya fiktif. Fiktif itu kalau dicari realitanya tidak bakal ketemu. Dan ciri yang ketiga, sifatnya imajinatif. Apa artinya imajinatif? Image, citra. Ada yang menerjemahkan citra. Ada yang menerjemahkan khayalan. Imajinasi itu hanya khayalan. Secara realita orang tidak bisa terbang. Tetapi di dalam cerita, bisakah Anda mengkhayalkan saudara bisa terbang? Namanya khayalan ya bisa. Mengkhayalkan Desi Ratnasari jadi istri saudara atau jadi teman saudara, oh bisa saja. Wong hanya hidup di khayalan, ya kan? Mengkhayalkan apa saja bisa. Jatuh dari ketinggian 24 lantai jatuh tapi tidak mati. Bisa enggak mengkhayalkan semacam itu? Bisa. Nah, itulah sifat-sifat sastra. Jadi ada ekspresi manusia, ya, ekspresi jiwa manusia menggunakan alat bahasa bersifat fiktif, bersifat indah, fiktif dan imajinatif. Jadi kalau didefinisikan, sastra itu adalah ungkapan jiwa manusia dengan menggunakan alat bahasa yang bersifat indah, fiktif, dan imajinatif. Saudara-saudara, sampai di sini dulu. Silahkan Anda menyimak, kemudian silahkan bertanya lewat WA. Nanti akan saya tanggapi pula lewat WA, kemudian dilanjutkan pada part kedua atau bagian kedua karena durasinya terbatas. Demikian, terima kasih. Kita nanti lanjutkan setelah ini saya kirim ke grup WA.